Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan share bagaimana cara menggunakan Lentera mulai dari pengaturan kelas, kemudian membuka absensi, kemudian share file, dan membuat room untuk conference. Nah, langkah pertama, silahkan join ke akun Lenteranya, login ke akun Lenteranya menggunakan NIP dan password teman-teman masing-masing, kemudian masuk. Nah, ini tampilan dashboard dari Lenteranya, tampilan awalnya. Kemudian kalau teman-teman mau melihat kelas teman-teman, jadi silahkan arahkan mouse-nya ke sebelah pojok kiri atas, kemudian tekan logo yang garis-garis 3 ini, klik. Kemudian ketika diklik dia akan muncul menu seperti ini, ada dashboard, kemudian beranda, kalender, file pribadi, dan kursus yang saya ikuti. Kursus yang saya ikuti maksudnya ini adalah kelasnya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri ada beberapa kelas, ada kartografi, kemudian sistem informasi perencana, kemudian ada studio penyajian. Nah, saya akan contohkan. Jadi untuk setting kelas, ini kan kelasnya sudah ada di setting oleh operator. Nah, tinggal klik misalnya kelas kartografi dan foto udara, kelas A. Nah, untuk setting kelas awalnya, teman-teman bisa klik menu aksi di pojok kanan atas, logo gear ini, gear ya, diklik, kemudian akan muncul beberapa menu. Jadi teman-teman kalau mau setting ini, mengubah kan sebelumnya tulisannya adalah topik kan, saya tidak suka apa topik, makanya saya ganti menjadi nomor 1. Kita klik hidupkan mode ubah. Nah, ketika dihidupkan mode ubah, teman-teman sudah bisa mengubah pertemuan-pertemuan ini. Ini kan jumlah pertemuan yang teman-teman akan rencanakan ke depannya. Jadi kalau mau tambah lagi pertemuan, bisa klik tambah topik di sini seperti ini, tambah topik. Nah, tambah, dia akan tambah topik 9. Nah, teman-teman bisa mengubah judul topik ini menjadi misalnya pertemuan. Kita klik pertemuan 9, kemudian enter. Jangan klik yang ya, jadi dia di enter, dia akan berubah. Nah, jadi untuk settingan kelasnya, teman-teman bisa untuk kelas keseluruhan dari kelas kartografi kelas A ini bisa klik gambar gear, kemudian ubah pengaturan. Nah, di ubah pengaturan ini beberapa hal yang bisa dirubah, tapi saya sarankan tidak usah dirubah nama-nama kelasnya ini. Kemudian tanggal mulai kursusnya silahkan perhatikan. Jadi misalnya teman-teman mulai di tanggal berapa untuk perkuliahannya, kemudian lihat kalender akademik kira-kira tanggal berapa akan selesai, kita klik di sini. Tapi kalau ini sepertinya otomatis dari Gustipat, jadi dimulai di 1 September hingga 2 Februari kelasnya. Kemudian untuk ringkasan kursus silahkan isi sendiri deskripsi dari kursusnya ini, misalnya deskripsi mata kuliah. Kemudian gambar saya tidak upload. Kemudian apa lagi, format kursus saya juga tidak merubahnya. Jadi format kursusnya ini bisa diganti sebenarnya. Kalau teman-teman mau pilih per mingguan bisa, per topik bisa, format sosial bisa. Jadi kalau topik, kalau
kalau topik kayaknya format yang seperti tadi itu. Kalau mingguan ini bisa pakai untuk yang ada modulnya. Kan dalam seminggu itu bisa kita share, misalnya dalam seminggu ada 2 topik modul, bisa tidak pakai, saya cuma pakai yang topik ini. Kemudian yang lain-lainnya ini saya tidak ubah ya dari pengaturan awal, kami tampilkan sudah diubah. Nah, kemudian ini untuk pertemuan, jadi ini kan sudah ada 9 pertemuan, jadi tiap pertemuan itu kita akan membuatkan absennya. Jadi pertama yang perlu dilakukan adalah klik tambah sebuah aktivitas. Jadi setiap ingin menambahkan fitur di pertemuan kelasnya ini, kita tambah aktivitas di bawah pertemuan, di kolom pertemuannya. Jadi misalnya pertemuan 2, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ketika diklik, ada beberapa fitur-fitur di sini yang bisa digunakan. Jadi yang umumnya digunakan itu absen, attendance. Jadi ini adalah menu absen. Jadi ada beberapa menu, ada misalnya mau kasih di pertemuan 2, kemudian mau kasih file dan sebagainya. Jadi saya jelaskan. Jadi ini untuk absen, attendance, kita tambahkan. Kemudian sisa mengubah namanya, misalnya mau tulis absensi, judul absen. Nah, kemudian misalnya mau kasih deskripsi, silakan. Tidak kasih. Kemudian nilai-nilainya sebenarnya ini bisa diinput. Sebenarnya saya belum paham mengenai nilai ini. Kemudian untuk pembatasan akses. Nah, pembatasan akses di sini teman-teman bisa tambahkan. Jadi misalnya dalam perkuliahan teman-teman itu, misalnya teman-teman memberi toleransi kepada mahasiswa, taruhlah memberi toleransi 15 menit, maksimal 15 menit. Ketika jumlah itu di menit ke-16 mahasiswa sudah tidak bisa mengabsen dirinya sendiri. Jadi bisa teman-teman tambahkan datanya. Jadi tinggal teman-teman klik di sini, pilih tidak boleh. Jadi ketika kita setting di sini, misalnya perkuliahan tanggal 15 September di pukul misalnya kita mulai perkuliahan di 15.00. Kemudian batas akhir absennya itu 15. Jadi ketika lewat 15.16, mahasiswa tidak bisa absen lagi. Kemudian activity completion tak usah diisi, dan simpan kembali ke kursus. Kemudian untuk settingan absensinya masih ada, kita klik absensi, kemudian akan muncul seperti ini untuk season absennya ya. Jadi teman-teman bisa add season. Nah, teman-teman bisa setting di sini. Jadi misalnya perkuliahan kita itu mulai jam 15.00. Ini untuk jam mulai dan berakhirnya kuliah kita 15.00 hingga misalnya taruhlah selesai 16.50. Oke, jadi perkuliahan kita itu berlangsung kurang lebih 1,5 jam. 30 sini. 30. Nah, kemudian teman-teman terserah mau pilih apakah mau membiarkan mahasiswa untuk absen sendiri di akunnya, atau teman-teman sendiri yang klik di akunnya teman-teman. Jadi macam begini, kalau saya sendiri kasih mahasiswa yang absen sendiri. Kenapa? Karena dihitung-hitung kalau kita yang mengabsen sendiri mahasiswa itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Misalnya ada
30 orang dalam sekelas itu kan harus disebut satu-satu. Kemudian ya tentunya akan memakan waktu kan. Jadi saya di sini allow student, tapi karena teman-teman misalnya teman-teman ingin absen manual ya, mungkin karena teman-teman takut mahasiswanya mungkin hanya absen kemudian misalnya conference mereka tinggalkan gadgetnya kemudian mereka tidur biarkan menyala laptopnya, itu kan bisa. Cuma saya bisa akali nanti di pertengahan sesi perkuliahan itu saya akan mengacak nama-nama dari mahasiswa tersebut, kemudian saya akan sebut namanya untuk ditanyai. Jadi itu saya akan seperti itu. Jadi mereka akan takut untuk meninggalkan gadgetnya. Oke. Jadi saya allow saja ya. Kemudian add. Jadi untuk kelas ini, kelas BWK untuk kartografi dan interpretasi foto udara kelas A ini absennya telah selesai. Jadi absennya ini akan muncul di akun mahasiswa untuk bisa diklik hadir jika sudah jamnya dimulai. Jamnya kan jam 15, jadi akan aktif di jam 15.00 dan akan menghilang di 15.15 kan kita tadi aturnya untuk absen 15.15 seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu kelas kartografi. Kemudian ini ke absen telah selesai. Kemudian kalau teman-teman mau nambahkan aksi lagi, aktivitas lain, misalnya teman-teman mau share materi. Share materi artinya kita share file, kita pilih file. File ini berupa mungkin Word atau PowerPoint atau PDF, bisa tambahkan. Kemudian silahkan isi materinya, misalnya nama materi apa, misalnya taruhlah materi 1. Kemudian silahkan teman-teman klik tombol pilih file, kemudian upload file dan pilih file, terserah pilih filenya di mana, misalnya saya pilih FPS misalnya, asal itu usah. Misalnya saya pilih kartografi pertemuan 1, misalnya open, kemudian upload this file, dia akan mengupload filenya. Jadi ada di pojok kiri bawah tulisan persenan uploadannya, jadi ketika 100% itu filenya sudah diupload. Tunggu. Setelah jaringannya masalah. Oke, sudah masuk. Jadi filenya sudah masuk ke Mentera, tinggal kita simpan. Ini sama dengan absen tadi, misalnya teman-teman ingin memberikan batasan akses bisa ditambahkan seperti tadi. Misalnya teman-teman mau memberikan batasan akses, misalnya teman-teman mau file itu dibatasi aksesnya misalnya ke 15 itu filenya sudah hilang. Saya tidak, biar mahasiswanya bisa membuka kapan saja dan kembali ke kursus. Jadi pada pertemuan 2 ini sudah terisi beberapa fitur, ada absen, kemudian ada materi. Jadi ketika mahasiswa mengklik tulisan materi ini pada literanya, itu akan otomatis terdownload di akunnya. Kemudian kita tambah aktivitas lain, jadi liter ini juga dilengkapi dengan aktivitas video conference. Jadi menggunakan fitur Big Blue Button. Jadi mungkin Big Blue Button ini seperti Zoom, tapi mungkin versi di bawahnya Zoom. Kita tambahkan, jadi dia versi gratisan. Kemudian tinggal nambah nama classroomnya, misalnya PWKA, misalnya nama kelasnya PWKA. Kemudian aktivitas room setting tidak usah.
ini terserah, ini belum bisa direkord ya. Kemudian partisipannya kita pilih all user saja, jadi semua mahasiswa bisa ikut dalam telekonferensi ini. Kemudian schedule-nya bisa diatur, misalnya kita aktifkan perkuliahannya tadi diaktifkan pada pukul 15.00. Di pukul 15.00 ini mahasiswa sudah bisa join ke room tadi, room yang kita buat ini. Kemudian misalnya join course itu kita akhir pertemuan itu di 16.30 seperti tadi. Jadi dia akan berakhir di 16.30. Jadi ini sama pembatasan, entah teman-teman mau berpembatasan atau tidak, terus tidak dan simpan. Dia akan muncul di pertemuan 2, jadi akan tiga fitur. Sekarang ada absen, ada materi, dan fitur telekonferensi. Jadi telekonferensi ini ya ketika kita klik dia sudah tertulis. Joinnya itu terbuka di pukul 15.00 hingga 16.30. Jadi sekarang sekarang baru pukul 14.32, makanya roomnya belum terbuka. Sama di akunnya mahasiswa akan tampil seperti ini. Oke, kita kembali ke lain menu kelas sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya rasa ini beberapa hal yang mungkin penting, yang sangat penting ketika ingin ini. Tapi kalau memang mau menambahkan lagi, jadi ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Misalnya teman-teman bisa berbagi, misalnya teman-teman punya akun YouTube atau video YouTube, mungkin bisa teman-teman share, misalnya share di URL misalnya. Kemudian kita misalnya taruh materi 1, materi 2. Kemudian URL-nya misalnya kita buka link YouTube kan. Taruhlah teman-teman sudah punya video YouTube untuk materi perkuliahannya, silakan kita, misalnya saya punya materi ini, saya copy saja ya, kemudian saya paste linknya di sini. Kemudian ini sama seperti yang tadi, mau kasih pembatasan tidak, kemudian simpan dan kembali. Jadi pada menu kelasnya masih sudah tertera seperti itu. Ketika mereka klik, dia akan muncul seperti ini, dia akan langsung menuju ke link YouTube-nya. Mereka sudah bisa menonton materi ke depan seperti itu. Jadi saya rasa mungkin hanya ini ya. Mungkin teman-teman bisa explore lagi beberapa tools-tools di dalam sini, fitur-fitur di dalam sini. Tapi saya hanya untuk dasarnya, untuk pembukaan kelasnya, untuk pertemuan itu mungkin ini yang paling penting, yang paling perlu. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.